Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah maghrib rahimakumullah. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di maghrib hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan nikmat-Nya. Di antaranya adalah berupa nikmat kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk kita dapat bersama-sama hadir di masjid ini melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Tentunya kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah yang baru-baru saja kita tunaikan ini dapat diterima sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini pula lah nantinya yang akan menjadi timbangan amal pemberat kita nanti di akhirat kelak, di hari di mana tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak pada saat itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, dan alhamdulillah pada maghrib ini kita duduk-duduk sejenak untuk mendengarkan taklim sambil menunggu waktu sholat isya. Mudah-mudahan apa-apa yang kita dengarkan ini bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, bersyukurlah kepada Allah jikalau kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah dan mampu untuk kita manfaatkan ibadah kepadanya. Sebab akan datang nanti suatu waktu di mana pada saat itu kita masih mau beribadah, namun kesempatan itu sudah lewat untuk kita. Tadi Pak Imam di rakaat yang pertama pada saat setelah surah Al-Fatihah itu membaca membaca surah Al-Mu'minun, Al-Mu'minun, dan salah satu di antara ayat yang beliau bacakan tadi itu merupakan bentuk penyesalan manusia. Salah satunya adalah bentuk penyesalan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu shalihan fima tarak." Hingga apabila datang kematian salah seorang di antara mereka, orang yang datangi kematian itu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Qala rabbi irji'uni, dia berkata, irji'uni, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu shalihan, maka niscaya saya akan beramal saleh, fima tarak, dari apa yang dahulu aku tinggalkan. Jadi penyesalan pada saat nyawa sudah sampai di tenggorokan, pada saat maut sudah mencabut nyawa itu, barulah dia tersadar bahwa di saat manusia itu meninggal dunia atau ada yang namanya kematian itu, maka di saat manusia itu meninggal, maka yang bermanfaat hanyalah amal-amal saja. Harta tidak ikut, keluarga pula tidak menemani. Yang ikut bersamanya hanya amal ibadah kepada Allah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna mumkinun." Andaikan kalian bisa melihat begitu mengerikannya itu orang-orang mujrimun, para pendosa di dunia, tertunduk malu di hadapan Tuhannya nanti di akhirat kelak. Pada saat itu mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sekarang ini kami sudah mampu melihat, sekarang ini kami sudah mampu mendengar. Oleh karena itu kembalikanlah kami ke dunia ya Allah, maka niscaya kami akan beramal soleh. Sungguh sekarang ini kami sudah termasuk golongan orang-orang yang yakin." Itu di surah Sajadah, Sajadah. Quran surah 32 di ayat yang ke-12. Nah, ada satu ayat lagi yang menerangkan tentang penyesalan manusia.
Kenapa sewaktu di dunia dia tidak beramal, dia tidak beribadah, dia tidak mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang dapat menyelamatkannya nanti di akhirat kelak. Tapi celakanya orang ini sudah berada di dalam neraka, baru menyesal pada saat itu, bahkan meminta untuk kembali ke dunia. Kalau di awal tadi surah Al-Mu'minun ayat 99, di saat nyawa sudah sampai di tenggorokan, baru muncul penyesalan. Di surah Sajadah, pada saat dia diperlihatkan yang namanya neraka, baru sadar pentingnya amal. Maka di surah Fatir, surah ke-35, di ayat yang ke-37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hum yastarikhuna fiha, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nazir fadzuqu fama lidzalimina min nasir." Yang artinya, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, Rabbana, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amalan yang soleh, yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan sebelumnya. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun." Surah Fatir 35 ayat yang ke-37. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penyesalan itu. "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dalam neraka," maksudnya. Niscaya kami akan mengerjakan amalan yang soleh, yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan sebelumnya. Artinya dia kerjakan sebelumnya amalan yang ghairul soleh, bukan amalan yang soleh. Padahal yang dapat menyelamatkannya dari azab api neraka adalah di saat dia melakukan banyak amalan-amalan kebaikan. Baru muncullah penyesalan pada saat itu. Maka jamaah sekalian yang sangat berbahagia, disebutkan pada ayat ini juga, "Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk kamu berpikir, untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir?" Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, rupanya ayat ini menerangkan kepada kita tentang umur yang panjang, tentang waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tentang kesempatan yang sangat besar dari waktu tersebut untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jamaah sekalian, sebab hidup kita di dunia ini sementara saja, tidak panjang dan tidak lama. Adapun nanti di akhirat kelak, itulah kehidupan yang sebenar-benarnya, andaikan kita ini mengetahui. Oleh karenanya Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, agar supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang menyesal nanti di akhirat kelak, nanti dimasukkan ke dalam neraka, baru berteriak di dalam neraka dan minta kepada Allah untuk dikembalikan lagi, padahal sudah panjang umur yang Allah berikan kepadanya, namun itu tidak berefek dan berdampak baginya untuk memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baik. Oleh karenanya jamaah sekalian yang sangat berbahagia, di sini kami ingin menyebutkan beberapa hal yang penting untuk kita lakukan dalam setiap bertambahnya usia kita, bertambahnya umur kita. Ada mufassirin menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan umur, memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup, ada yang mengatakan usia 17 tahun. Ada juga yang mengatakan usia 40 tahun. Ada juga yang mengatakan usia 50 tahun. Ada juga yang mengatakan usia 60 tahun ke atas. Panjang umur di masa yang cukup. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, apa yang penting untuk kita lakukan dalam setiap bertambahnya usia kita? Karena setiap bertambahnya usia kita, semakin dekat sebenarnya kita kepada kematian. Bukan semakin panjang umur kita, sebagaimana lagu-lagu yang biasanya dinyanyikan pada saat orang apa itu Ustaz? Ulang tahun.
apa itu panjang umur, tidak pendek umur, semakin pendek umur. Sebab ada batas waktu, tapi tidak ada yang tahu kapan kematian itu sampai kepada kita. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah mari kita memperkuat keimanan kita jamaah sekalian dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari memperbanyak ibadah. Ibadah sholat, kita tambah lagi dengan sholat sunnah, tambah lagi dengan sholat tahajud dan lain-lain sebagainya. Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu kita masih muda mungkin sedikit ibadah kita, karena kita dipaksa untuk kerja, berusaha, mencari nafkah dan lain sebagainya. Maka di usia tua kita jamaah sekalian, apatah lagi kalau kita sudah pensiun, pada saat usia-usia sudah menurun yang namanya daya tahan tubuh, tidak sekuat waktu kita muda, maka itu pertanda bahwasanya mari kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah memperbanyak puasa-puasa sunnah serta bertobat kepada Allah. Yang lain lagi jamaah sekalian, mari kita perbaiki akhlak kita. Jauhkan diri kita dari perkara-perkara yang sia-sia, baik itu dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk perbuatan. Dalam ayat Allah berfirman, kada aflahal mu'minun, sungguh berbahagialah orang-orang yang beriman itu, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya, walladzina hum anil lagwi muridun, dan orang-orang yang senantiasa meninggalkan perkara yang sia-sia, yang lagu, yang sia-sia, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk perbuatan. Semakin bertambah usia kita jamaah sekalian, mari kita rajin untuk mempelajari agama ini. Duduk-duduk di majelis taklim seperti ini adalah merupakan kesempatan yang indah, kesempatan yang sangat besar untuk kita dapat menambah ilmu agama. Dan kalau ada waktu luang, kita banyak baca buku misalnya, atau kalau kita aktif di media sosial, kita mungkin buka YouTube, kita mendengarkan nasihat-nasihat, ceramah-ceramah dari ustaz-ustaz kita. Nah, yang lain lagi, Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia adalah bagaimana kita yang di rumah tangga kita mengasuh anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk rajin taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta yang berikutnya adalah jagalah kesehatan kita. Karena semakin bertambah usia kita, sebenarnya semakin menurun daya tahan fisik kita, daya tahan tubuh kita. Maka jagalah kesehatan, sebab dengan tubuh yang sehat, banyak amal ibadah yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan, kebanding kalau kita dalam posisi yang sakit. Nah, ada hal-hal yang perlu kita hindarkan jamaah sekalian. Kalau semakin bertambah usia kita, ya, jangan kita seperti tua-tua keladi, ya, semakin tua semakin menjadi. Jangan. Apa hal yang penting untuk kita hindari? Di antaranya adalah banyak bercanda dalam hal-hal yang tidak berguna. Ya, misalnya sudah nenek-nenek segiti-giti di belakang misalnya, baku injak-injak kaki pada saat memperbaiki soft misalnya. Sudah kita tinggalkan itu karena lebam di jamaah sekalian. Sudah berlalu masa itu. Yang berikutnya adalah berdandan dengan penampilan yang berlebihan. Ini juga kita hindari, ya. Bayangkan sudah makapuru di mukanya, lipstiknya menor, ya. Ataukah ya Allah, dia mengencangkan kulit wajahnya dengan skincare, ya. Skincare ke apa yang namanya, ya. Tetapi lehernya lombe, ya. Ada begitu. Wih, kencangnya mukanya, tapi lehernya lombe. Dan yang namanya usia itu tidak ada obatnya gitu. Tidak ada yang bisa mengalahkannya karena dia akan jalan terus. Ya. Kalau sudah seperti begini jamaah sekalian, penampilan kita ya biasa-biasa saja lah. Tidak usah seperti anak muda 17 tahun. Ya. Bapak-bapak pakai ya celananya bolong-bolong apa semuanya, pakai rantai apa. Nauzubillah. Kemudian yang berikutnya adalah memperturutkan hawa nafsu. Ini juga kita sudah hindarilah. Yang lain lagi adalah berteman dengan orang-orang yang buruk, yang hanya memburu urusan dunia. Banyak bepergian untuk hal-hal yang tidak berguna, ya, dan seterusnya. Nah, di sini jamaah sekalian yang sangat berbahagia, kami ingin menambahkan hal-hal yang penting untuk kita lakukan
di usia kita yang panjang ini, di waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau dalam ayat yang lalu kita sudah menyebutkan bahwa usia dewasa itu atau masa asyudda itu adalah di saat usia seseorang itu sudah 40 tahun ke atas. Ya. Hatta idza balaga asyudda wa balaga arba'ina sana, hingga apabila ia telah sampai kepada usia dewasa dan umurnya 40 tahun, maka apa yang layak untuk kita lakukan? Di antaranya adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah. Banyak-banyak berdoa. Doanya itu disebutkan dalam ayat ini, ya, di surah 46 di ayat yang ke-15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini doa yang kita diajarkan di saat bertambah usia kita. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang Engkau telah berikan kepadaku, dan demikian pula kepada kedua orang ibu bapak, dan agar supaya aku senantiasa melakukan amalan kebaikan yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dan alirkan pula kebaikan itu kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri. Ini doa jamaah sekalian, untuk diberikan kekuatan mensyukuri nikmat Allah, untuk diberikan kekuatan melakukan amalan ibadah kepadanya di sisa-sisa usia kita ini. Ditambah lagi dengan kita memperbaiki generasi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, karena mereka inilah yang akan melanjutkan pahala kita pada saat kita sudah tiada. Ditambah lagi dengan banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan, baik kita sengaja maupun yang kita tidak sengaja. Ini banyak berdoa kepada Allah. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, yang penting untuk kita lakukan supaya tidak menjadi bahan penyesalan nanti di akhirat kelak adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Yang lain lagi adalah menambah pengetahuan agama kita. Ya, menambah pengetahuan agama untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berkonsentrasi, ya, mengkonsentrasi hati dan cita-cita kita untuk mengejar yang namanya kampung akhirat. Yang penting lagi adalah menulis wasiat. Ini penting, Bapak Ibu sekalian. Ya, setelah anak-anak kita sudah besar-besar semuanya, kita mungkin sudah pensiun dan lain sebagainya, mumpung kita yang masih kuat dan masih kuat juga pikiran kita, ada mungkin harta dan lain sebagainya, kita tuliskanlah wasiat. Kita tuliskan wasiat, kita bagi-bagilah dan lain sebagainya, supaya nantinya pada saat kita meninggal dunia, anak-anak kita tidak berkelahi di kelak kemudian hari. Mereka memperebutkan hal-hal yang mestinya mereka tinggal lanjutkan saja apa yang menjadi warisan daripada kedua orang tuanya. Menuliskan wasiat, terutama menyangkut tentang wasiat ketakwaan. Nabi Yakub alaihissalam, di saat beliau akan meninggal dunia, beliau berwasiat kepada anak-anaknya. Wasiatnya jamaah sekalian, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, kalau saya sudah meninggal dunia, apa nanti yang akan kamu sembah? Wasiat untuk mengajak anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab inilah yang akan menyelamatkan. Yang berikutnya jamaah sekalian adalah memperbanyak menyambung silaturahim. Ya, jadi perbanyak teman, perbanyak saudara, perbanyak silaturahim dengan saudara kita, teman-teman kita. Saya biasa melihatnya, masya Allah, orang-orang tua kita kalau sudah sholat subuh, Pak, ya Allah, ya, keliling itu jalan-jalan bersama dengan teman-teman, ya, sambil bercanda, cerita dan lain sebagainya. Keliling, kemudian setelah itu kembali ke rumah masing-masing. Perbanyak silaturahim, perbanyak teman jamaah sekali. Sebab Rasulullah menyebutkan, man ahabba ayyubsatalahu rizqan wa yunsa'alahu fi asarihi falyaksil rahimah. Barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya,
hendaklah ia senantiasa menjalin tali silaturahim. Dengan silaturahim berberkah umur kita jamaah sekalian. Semakin banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dengan silaturahim. Bahkan dengan silaturahim ini ada jaminan syurga untuk kita. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan, ya ayyuhan nas, afsus salam wa atimut ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkan salam, beri makan orang yang tidak mampu, sambunglah hubungan silaturahim, sholatlah di malam hari di mana manusia itu tertidur, maka pasti kalian akan masuk surga dengan selamat. Jadi salah satunya adalah sambung silaturahim. Banyak teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita, bahkan teman-teman sekolah kita yang biasanya kita buatkan, apalagi sekarang era media sosial, ada namanya WhatsApp, Instagram, ya. Nah, biasanya kita membentuk satu kumpulan nomor-nomor HP teman-teman SD kita misalnya, ya. Mari perbanyak pertemanan, teman-teman SMP kita, SMA kita, teman-teman kuliah kita, tetangga kita, dan lain sebagainya. Nah, yang penting lagi Bapak Ibu sekalian adalah mengupayakan berdamai dengan orang-orang yang pernah kita sakiti. Jadi mengupayakan berdamai dengan orang-orang yang pernah kita zalimi, yang pernah kita sakiti. Boleh jadi yang pernah mungkin kita coreng kehormatannya, yang mungkin kita pernah hina, yang mungkin kita pernah ambil haknya, baik dalam bentuk finansial, dalam bentuk uang, atau hak harga diri daripada saudara kita, atau kita ambil hak-haknya. Mari jamaah sekalian, kita turunkan ego kita, apalagi kalau usia kita sudah semakin bertambah. Kita ingat-ingat orang-orang yang pernah kita sakiti, dan kita mencoba untuk mengupayakan berdamai dengan mereka, ya, minta maaf dengan mereka, minta diikhlaskan jamaah sekalian. Kenapa ini penting untuk kita lakukan? Sebab jangan sampai nantinya di akhirat kelak, justru amal-amal yang kita lakukan sewaktu kita hidup di dunia itu diambil oleh mereka, diserap oleh mereka. Dan ini akan terjadi nanti di akhirat kelak. Capek saja kita sholat, capek saja kita puasa, capek saja kita membaca Quran, tetapi diambil pahala kita dengan orang-orang yang pernah kita zalimi. Ini yang perlu untuk kita berhati-hati jamaah sekalian. Turunkan ego kita sedikit. Mari kita berdamai dengan tetangga kita, saudara kita. Atau mungkin dari interaksi kita di masjid misalnya, ada kata-kata yang tersilap, yang tersalah, yang menyebabkan apakah ketidakenakan. Mari kita minta maaf jamaah sekalian. So jangan sampai hal ini berbuntut panjang sampai ke akhirat. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat beliau, ya. Pertanyaan beliau ini adalah, tahukah kalian orang-orang yang merugi, orang-orang yang pahit, orang-orang yang bangkrut itu, ya, muflis itu, orang-orang yang bangkrut, orang-orang pahit. Maka sahabat pun menjawab, orang-orang al-muflisu, orang-orang yang muflis itu, orang-orang yang bangkrut adalah la dirhama, dia tidak punya uang, wala mata, atau dia tidak mempunyai apa-apa. Maka Rasulullah mengatakan kepada mereka, orang yang bangkrut dari umatku ini adalah orang yang nanti di akhirat kelak dia membawa pahala sholatnya, zakatnya, puasanya, namun dia juga membawa dosa-dosa kezaliman kepada orang lain, yang pernah dia fitnah, yang dia pernah tumpahkan darahnya, yang pernah dia ambil hartanya, yang pernah dia bunuh, bahkan yang pernah dia pukul. Maka pada saat itu orang ini diperlihatkan pahala mereka, tapi ada yang meminta di belakang, ya Allah, jangan dulu timbang amalnya, dia pernah fitnah saya, dia pernah menghancurkan kehormatan saya, diambil pahalanya, diserahkan kepada orang ini. Ada lagi yang meminta, diambil lagi, diserahkan kepada orang ini. Bagus kalau 2-3 orang, kalau satu RT jamaah sekalian, atau satu kelurahan, rumah kita. Belum tentu juga ibadah kita diterima. Pas diterima, diambil, satu persatu diambil. Akhirnya habis pahalanya, maka masih ada yang menuntut. Maka dosa sekedar apa yang
ini pun dilontarkan masuk ke dalam neraka. Inilah orang yang merugi. Inilah orang yang celaka, jamaah sekalian. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, maukah aku sampaikan kepada kalian orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya di dunia, sementara mereka menyangka bahwasanya mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Jadi kalau hablum minallah kita selama ini bagus, alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah, tingkatkan kualitas ibadah kita, sembari kita berdoa kepada Allah untuk diterima amal ibadah kita. Tapi ingat yang kedua, ada hubungan dengan sesama manusia. Kalau ada yang pernah kita sakiti, ada yang pernah kita coreng kehormatannya, ada yang pernah kita ambil haknya, ada yang pernah kita sakiti hatinya, ada yang pernah kita zolimi, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk perbuatan, seingat-ingat kita, mari cepat-cepat kita minta maaf, jamaah sekalian. Mari cepat-cepat kita minta diikhlaskan. Ya. Kalau dia dalam bentuk harta, kita kembalikan haknya orang. Tapi kalau sudah tidak ada, misalnya sendalnya orang pernah kita curi ya, di tahun 70 ya, kita pernah curi, bahkan kita masih ingat mati tomin yang orang yang kita curi sendalnya misalnya, jamaah sekalian. Tinggal kita mohon kepada Allah, diminta ampunkan. Tapi kalau kita masih tahu masih ada keturunannya ini orang yang kita pernah ambil ini, datanglah ke situ ya. Kalau kita mampu untuk memberikannya, menggantinya, gantilah, jamaah sekalian. Tapi kalau misalnya dia masih hidup dan dalam bentuk harta misalnya dan tidak bisa kita kembalikan, mintalah untuk diikhlaskan. Tapi kalau dia tidak memberikan keikhlasannya, ya sesanggup kita untuk mengembalikan hak-haknya. Yang jelas kita sudah usaha untuk melakukan semuanya. Mari Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, jangan sampai sama seperti ayat ini yang mas sekalian, baru dilontarkan masuk ke dalam neraka, barulah pada saat itu dia berucap untuk bagaimana dikembalikan ke dunia, dan dia akan melakukan amalan yang berbeda dengan amalan yang sebelumnya dia kerjakan. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, itu ya, mengupayakan berdamai dengan orang yang pernah kita sakiti. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Kemudian yang berikutnya adalah menetapkan program-program harian untuk menambah ibadah kita kepada Allah, baik itu zikir, amalan maupun ibadah. Misalnya Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, misalnya adalah bangun sebelum fajar. Kita sudah programkan itu. Alhamdulillah bahwa Bapak Ibu saya yakin ya, di masjid ini sudah melakukan ini. Kalaupun ada yang belum, mari kita programkan itu. Bangun jamaah sekalian, jangan terlalu banyak tidur sekarang, tapi memperbanyak ibadah kepada Allah. Ya, bangun sebelum fajar, maksudnya setelah sholat isya sebentar, kita pulang ke rumah, makan malam. Kalau tidak ada dari kegiatan-kegiatan apa, lewat kita tidur, supaya kita cepat bangun nanti di tengah malam untuk sholat tahajud, atau setelah sholat tahajud kita ke masjid misalnya untuk sholat subuh, yang sebelumnya adalah melaksanakan sholat sunat fajar atau sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat subuh, sebab pahalanya lebih berat daripada dunia beserta. Jadi itu kita buatkan program itu ya, untuk mengisi waktu-waktu kita. Kemudian yang berikutnya, pergi ke masjid sebelum azan. Jadi sebelum azan kita ke masjid nih. Ada beberapa masjid yang saya biasa isi taklimnya duhur asar ya. Setelah sholat duhur, taklim jam 1 atau jam 13.00 kita mulai taklim. Jam 14 atau jam 2 ada yang datang orang tua, ada yang datang. Ya Allah, saya bilang luar biasa, ada 2-3 orang datang, kemudian sholat sunnah jamaah sekalian, kemudian berzikir. Jadi datang sebelum apa tadi itu? Sebelum azan. Datang sebelum azan. Ya, semakin bertambah usia kita, semakin banyak waktu kita sebenarnya untuk ibadah kepada Allah. Manfaatkan dengan baik jamaah sekalian. Jangan justru datang dalam posisi yang masbuk. Tapi kebanyakan yang masuk di sini anak muda ya, karena banyak programnya ya. Tapi kalau kita orang-orang tua, apa lagi jamaah sekalian ya. Kemudian yang berikutnya adalah, program yang berikutnya adalah puasa Senin Kamis ya, puasa Senin Kamis. Ada satu masjid ya yang kita isi sering pengajiannya, itu memang sudah program Pak, Senin dengan Kamis. Jadi mereka buka puasa bersama itu. Di sini ada juga begitu. Ada atau tidak?
Ada waktu Ramadan. Nanti mungkin kita tambah Ustaz dengan melaksanakan buka puasa bersama di masjid Senin Kamis. Dan luar biasa, itu yang sumbang kue lebih banyak daripada yang buka puasa. Karena pahalanya orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa itu sama dengan orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya sama sekali. Bukan hanya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan juga. Jadi kesempatan kaum muslimin untuk berpuasa dan kita buka puasa di sini. Alangkah bagusnya ini hari Kamis ya. Ada taklim malam Jumat. Buka puasa di belakang. Ini buka puasanya. Setelah taklim ya, baru ada itu. Ada konsumsi. Ya. Jamaah sekalian sama bro. Jadi puasa Senin Kamis. Program apa lagi? Salat sunat duha. Salat sunat duha. Kemudian yang lagi adalah maghrib. Salat maghrib yang alhamdulillah di masjid ini juga ada taklim setelah itu. Di waktu Jumat. Besok ya di waktu Jumat. Tinggal di masjid. Ini kalau kuat. Mulai setelah salat subuh hingga setelah salat Jumat. Itu. Ya, tapi kalau tidak kuat ya tinggal saja sampai sholat apa itu namanya? Salat Isra. Ya, Isra. Kemudian setelah itu pulang dan datang lagi sebelum orang datang di masjid. Sebab orang yang paling pertama masuk masjid di hari Jumat sama dengan dia menyedekahkan seekor unta. Ya. Kemudian yang berikutnya sampai pada saat khatib naik ke mimbar, ya. Sebelum dia ucapkan salam, orang terakhir yang datang itu sama dengan dia menyedekahkan sebutir telur bayau jamaah sekalian. Dan setelah khatib sudah mengucapkan salam, maka buku catatan amal dari malaikat itu sudah ditutup, sehingga yang berikutnya datang tinggal mendapatkan keutamaan daripada sholat Jumatnya. Dia tidak mendapatkan keutamaan daripada khutbah Jumatnya itu. Makanya mari kita bersegera ya, sampai berlambat-lambat. Kemudian yang berikutnya adalah menamatkan bacaan Quran. Menamatkan bacaan Al-Quran. Ada orang tua sudah lumpuh, ibu-ibu sudah lumpuh, tidak bisa lagi berjalan. Tapi alhamdulillah dengan lumpuhnya itu dia mampu untuk menyelesaikan bacaan Qurannya khatam selama 3 hari. Jadi tiap 3 hari dia khatam, tiap 3 hari dia khatam. Sementara kita nanti Ramadan 1 kali khatam. Ya, itu pun kalau jadi. Kalau tidak dengan niat insya Allah tahun depan dilanjutkan. Ini jamaah sekalian. Kemudian yang lain lagi adalah banyak-banyak bersedekah. Banyak-banyak berinfak, bersedekah. Ya, sebab ini pula lah yang akan memudahkan kita nanti. Baik sewaktu sakaratul maut, di alam kubur, bahkan sampai nanti di akhirat kelak. Bahkan sedekah yang kita keluarkan Bapak Ibu sekalian, itu pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah tiada. Dalam ayat Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Infakkanlah sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang maut menimpa salah seorang di antara kalian. Orang yang tanya malaikat maut berdoa kepada Allah, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, andaikan ajalku ditangguhkan sementara waktu atau kematianku ditangguhkan sedikit saja, maka niscaya saya akan termasuk orang yang rajin bersedekah dan niscaya saya akan termasuk orang-orang yang saleh. Sedekah inilah yang menjadi penyesalan yang sangat besar di ambang kematian, karena rupanya sedekah yang kita keluarkan itu pahalanya akan terus mengalir. Sementara harta yang kita tinggalkan milik ahli waris kita ada yang terus mengalir, yakni sedekah jariyah. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana di usia-usia kita ini kita istiqomah di dalam beribadah, kita istiqomah di dalam beramal. Mungkin inilah yang sempat kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam kebaikan. Saya tutup jamaah sekalian dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.